Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya berikan sepenuhnya waktu dan kesempatan kepada Bapak Darminto. Enggak, Pak Dar. Baik, terima kasih Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mohon izin untuk tidak menyalakan video karena khawatir sinyalnya tidak stabil, jadi sementara video saya off-kan. Mohon izin juga untuk share screen. Sudah terlihat ya? Halo? Sampun. Sampun ya, baik. Baik, seminar Senin ini saya juga termasuk alumni koordinator ini dulu ketika setelah tahun pertama, kedua ya, Pak Agus Pur menyerahkan kepada saya tahun 2004 akhir kalau saya nggak salah ingat. Kemudian saya teruskan sampai pertengahan 2011, jadi lumayan lama, 7 tahun. Nah, setelah itu lalu berganti ke beberapa teman secara bergiliran untuk meneruskan seminar Senin ini. Baik, jadi mestinya giliran saya itu di bagian terakhir, gitu ya. Namun karena ada kevakuman sehingga saya maju kemarin, dan demikian mungkin juga memperingan tanggungan saya gitu. Saya mengisi seminar Senin pada bulan Februari tahun lalu, jadi kira-kira setahun 2 bulan ya setelah itu. Nah, kini saya akan bicarakan soal material 2 dimensi, ya, 2D material. Nah, mungkin kira-kira ini apa yang akan kami sampaikan, gitu ya. Jadi material 2 dimensi dan material yang bersifat 2 dimensi. Jadi 2D material dan 2D-like materials. Dan tentu beberapa contoh yang sudah coba teman-teman, baik mahasiswa dan teman-teman grup di lab material maju, coba-coba gitu ya. Kemudian kita coba juga lihat beberapa capaian yang mungkin sudah ada di tataran internasional. Baik, saya mulai dengan pengantar. Andaikan suatu hari ini di tahun 2100 ya, ini bukan salah ketik, bukan 2021 tapi 2100. Jadi kira-kira 80 tahun mendatang itu, anggap saja ini kita santai di pagi hari, ya mungkin di tahun 2100 kita bisa tidur seperti ini, entah bagaimana caranya gitu ya. Nah, karena hari Minggu jadi masih santai habis sholat subuh, lalu ada panggilan. Yang waktu itu tentu semuanya sudah ada robot di asisten rumah tangga gitu ya. Dan beberapa kemudian siap dengan semua sarapan dan lain-lain. Nah, mungkin kaget ini orang yang sedang tidur. Pagi-pagi hari Minggu kok ada panggilan, ternyata ada keadaan darurat di kantor. Sehingga suatu saat yang segera siap gitu ya dengan mobil seperti ini kira-kira, kemudian menuju ke kantor. Nah, tentu karena kantornya ada di sana sehingga mobilnya masih bisa terbang gitu ya kira-kira. Nah, di sebuah ruang kantor itu kira-kira ada di bagian, anggap saja di sana, lalu ini kantornya. Nah, ternyata ada persoalan darurat, yaitu ada persoalan tambang di planet Mars. Nah, ini planet Mars ini sekarang menjadi perhatian yang sangat serius dari para ilmuwan. Ya. Dan pada bulan Februari Maret kemarin ada 3 wahana yang sampai sana. Ya, 1 hanya mengorbit, 1 rencana mau mendarat bulan Juni Juli, dan 1 lagi datang langsung mendarat. Gitu ya. Dan salah satunya adalah milik Uni Emirat Arab. Oke, Mars dengan 2 bulan
di sekitarnya ini memang menarik untuk menjadi area penambangan kalau di bumi ini kira-kira sudah habis ya. Jadi ini gambaran futuristik sebuah tambang di kawah Mars gitu kira-kira. Dan kapan itu NASA mencoba melombakan mendesain perumahan di Mars. Nah, kalau kita lihat, termasuk para desainer Indonesia ini sudah ada yang membuat perumahan di Mars nih ya. Silakan kalau mau memesan gitu ya, nanti tahun 2100 seperti itu. Oke, jadi ini saya ambil dari bagian awal buku Michio Kaku ini. Saya kira Pak Gus Pur dan kawan-kawan di Aftiva sudah akrab dengan beliau ini, karena ini seorang theoretical physicist ya, yang menulis buku tentang ada 3, paling enggak saya punya 3 buku nih tentang perkembangan fisika ke depan ya. Dan beliau ini sekarang menjadi terkenal, punya acara TV, punya acara radio, dan sekali diundang oleh BBC ini karena tulisan-tulisan ini ya. Oke. Jadi ada 140-an orang dari berbagai profesi yang sudah diwawancara, dan di bagian depan tadi cerita sepintas tadi tahun 2100. Jadi kira-kira ini memprediksi dalam kurun 100 tahun yang akan datang apa yang terjadi gitu ya. Nah, mungkin kita juga perlu melihat ini ada novel yang futuristik science fiction ya, tahun 1865 dari Jules Verne, From the Earth to the Moon. Jadi perjalanan dari bumi ke bulan dan kembali lagi dalam beberapa hari menggunakan pesawat yang bentuknya seperti itu. Dan ternyata 100 tahun kemudian terbukti ya, dengan Apollo 11 yang betul-betul mendarat di bulan. Dan yang menarik, yang ada di novel itu digambarkan kalau peluncuran dari Florida. Dan betul juga ada di Cape Canaveral. Lalu mendaratnya di Pasifik. Betul juga di Pasifik. Yang mungkin sedikit tidak tepat, tapi mungkin sudah bisa dibilang hebat juga. Bahwa oleh Jules Verne itu bahan bakarnya serbuk. Nah, Apollo bahan bakarnya padat. Nah, ini kira-kira mungkin Pak Kaku tadi mencoba menulis novel atas dasar hal yang seperti ini ya. Jadi kejadian sungguhan setelah 100 tahun lebih dari 103 tahun. Nah, mungkin tidak melompat 100 tahun, tapi kira-kira 20 tahun ke depan, ini buku tahun 2010, yang ditulis oleh 3 orang Belanda, ya, itu fisikawan, satu lagi kimiawan, dan yang terakhir itu seorang wartawan yang sering kali menulis tentang sains dan teknologi. Jadi mereka memprediksi kira-kira kebutuhan teknologi apa yang akan mengubah dunia ini pada tahun 2030. Mereka juga mewawancarai beberapa puluh orang, dan kira-kira rinciannya seperti ini. Jadi bumi, ya, itu ada beberapa faktor, seperti perubahan iklim ini sudah terjadi ya, energi baru dan terbarukan, bahan renewable dan sustainable material, ya. Kemudian wabah terjadi sekarang, gitu ya. Jadi baru 10 tahun ya, dalam masa prediksinya itu teknologi ini rasanya sudah tercapai semua, komunitas juga demikian. Nah, jadi kalau kita melihat gambaran ke depan, seperti itulah kira-kira, tentu prediksinya mungkin berbeda dari Jules Verne yang menulis novel ya. Sekarang ini banyak mendapat pandangan dari banyak orang, itu dari berbagai profesi. Oke, itu sebagai pengantar saja. Yang mungkin kalau berkaca di film James Bond itu selalu ada adegan di awal sebelum nama-nama artis dan aktor pemainnya. Baik, jadi sekarang kita menginjak ke material 2 dimensi. Nah, material 2 dimensi itu memang kalau kita lihat ya, di antara material yang ada yang bisa dianggap titik. Jadi dia tidak punya dimensi X, Y, Z sehingga 0 dimensi. Ya.
Lalu yang berbentuk seperti batang itu mungkin dua dimensi yang lain bisa diabaikan atau cukup kecil dibandingkan panjangnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu dua dimensi. Jadi dimensi yang terakhir itu mungkin cukup tipis sehingga bisa diabaikan. Dan yang lengkap yang tentu yang tiga dimensi. Nah, contoh untuk material yang berbasis karbon, inilah material-material yang mulai dari 0, 1, 2, dan 3 dimensi. Jadi ada buggable, Fullerene, C60, ada nanotube, karbon nanotube, ada grafen, dan ada intan, diamond. Nah, ini material dan dimensinya. Kemudian, ya tentu kita akan bahas pada seminar ini yang dua dimensi. Nah, kalau kita lihat, sejauh ini sudah cukup banyak orang bermain dengan material ini. Ya, jadi ada yang kita banyak mengenal itu grafen karena ini salah satu material yang menangi hadiah Nobel tahun 2010, ya, Andrei Kim dan Novoselov. Kemudian selain itu juga ada beberapa. Jadi ini ada hexagonal boron nitride. Jadi persis heksagonal bentuk ini tapi selang-seling. Kalau ini semuanya karbon, kalau yang boron nitride ini selang-seling antara boron dan nitrogen, boron, nitrogen, dan seterusnya. Bentuknya heksagonal. Ada juga yang tetrahedral, seperti silikon atau seperti diamond, intan. Kemudian ada beberapa logam transisi ya di golongan B, lalu digabung dengan logam-logam yang ada di golongan 3, 4A, semi logam, non logam, dan semi metal, dan seterusnya. Seperti ini ada juga fosfor. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di susunan berkala, kira-kira material dua dimensi itu mencakup ini, ya, dari boron, karbon, dan seterusnya sampai indium, strontium, strontium, dan sebagainya. Kemudian ada juga senyawa dengan logam transisi, ya, seperti vanadium, krom, niobium, molybdenum, dan tungsten. Sejauh ini memang belum melibatkan rare earth atau tanah jarang yang hanya dibuat orang. Dan ini sebetulnya keuntungan mungkin terutama bagi kita gitu ya kalau ingin meneliti bahan-bahan ini, karena sekarang rare earth itu sudah semakin langka dan ada mungkin aspek politis dan bisnis yang lumayan besar di pasar tanah jarang dunia, ya, karena ternyata yang 95% dari Cina itu di-keep dan agak susah. Kita sudah mengalami dengan Pak Malik 2 tahun yang lalu mungkin, pemesannya itu lama sekali gitu ya, dan pesannya 3 datangnya satu-satu, selisih 6 bulan dan sebagainya. Nah, ini dengan tidak adanya terlibat tanah jarang barangkali bisa menjadi perhatian bagi kita. Oke, jadi beberapa contoh beserta sifat-sifatnya, yaitu yang 2D kristal itu, ini tadi yang saya sebutkan, ada hexagonal boron, karena gap-nya itu 5 eV, jadi dia termasuk isolator. Kemudian ada molybdenum disulfide, ya. Ada tungsten, selenium, dan seterusnya, ini semikonduktor, ya, sekitar 1-2 eV. Lalu ada setengah logam, nah ini ada half metal, ada semi metal. Ya. Ini krom dioxide, ada krom sulfide, ya. Kemudian ini grafen, lalu ada yang vanadium, ini metal, dan niobium selenoid yang ini superkonduktor. Nah, semuanya cirinya itu ada lapisan-lapisan yang bertumpuk, gitu, yang bertumpuk, dan antar lapisan ini terikat secara lemah sehingga bisa disayat atau di-exfoliate, ya, exfoliation, sehingga bisa menghasilkan bahkan bisa single layer. Gitu. Meskipun untuk mencapai single layer bukan perkara yang mudah. Gitu. Bahkan kalau kita beli bahan-bahan ini yang disebut single layer, gitu ya, di labelnya, tapi sesungguhnya yang single layer itu tidak lebih dari 10%. Yang lain masih
tumpuk-tumpuk. Jadi memang itu betapa sulitnya untuk bisa menyayat sampai lapisan tunggal. Nah, ini gambaran bahan 2 dimensi beserta sifat-sifatnya. Tinggal sekarang kita pilih kalau misalnya kita membutuhkan 2D material ini, kira-kira mana yang bisa memenuhi apa yang ingin kita butuhkan. Nah, ini gabungan antara tadi itu ada golongan 3, 4, 5, 6A. Ya. Itu masing-masing bisa menghasilkan kelompok-kelompok 2D material yang demikian beragam, itu tentu dengan sifat-sifat yang tadi sudah disebutkan. Jadi mulai dari metal, semi metal, ada setengah metal, ada semikonduktor, ada superkonduktor, dan lain sebagainya. Dan nanti di bagian akhir kita akan lihat kira-kira bulan lalu juga baru ada yang disebut porofin. Jadi kalau kita kenal grafin itu adalah heksagonal karbon, ya, kalau porofin itu heksagonal boron, itu yang juga bisa single layer, ya, sehingga kita sebut sebagai porofin. Baik, tentu ini gambaran besar bagaimana orang meneliti 2D material. Nah, kita ambil yang grafin saja yang mungkin banyak dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini ada S1, S2, S3 ya, di grup kita. Jadi grafin itu ketika ditemukan oleh Pak Novoselov dan Pak Gim itu sangat mudah, artinya sebuah grafit, ya, grafit itu yang paling gampang ujungnya pensil 2B itu, yang untuk ngisi apa dulu ujian senam PTN ya, bukan ya namanya ya. Itu adalah grafit itu. Jadi kalau kita menempelkan selotip ya, ke ujungnya pensil, kemudian kita kelupas, maka di selotip itu ada beberapa lapis dari grafit ini. Nah, itulah grafin. Kalau betul-betul bisa single layer, kita lihat di situ ikatan antar karbon di dalam satu sheet heksagonal ini ikatan kovalen, ya, yang kalau di solid state kita kenal sebagai quantum bonding ini, ikatan yang hanya bisa dijelaskan dengan teori kuantum, beda dengan ikatan lain. Jadi ikatan kovalen semuanya ini, nah antar sheet, antar karbon heksagonal ini itu letaknya cukup jauh ya, karena kalau ini hanya sekitar 3, sekian angstrom, ini kira-kira sekitar 7 angstrom. Jadi agak jauh dan ikatannya van der Waals. Ini tentu ikatan lemah ini. Sehingga kita bisa bayangkan kalau kita sayat gitu, andaikan kelihatan kita sayat itu, kita akan dapatkan satu single layer ya dari heksagonal karbon itu yang kita sebut sebagai grafin atau grafena. Nah, jadi grafit yang tadinya 3D ya, secara struktur itu kalau dieksfoliasi bisa menyebabkan 2D grafin, ya, jadi single layer karbon, heksagonal karbon. Nah, ini kira-kira bagaimana kita bisa membayangkan satu layer grafin dengan cara yang sangat mudah. Itu yang ditemukan oleh Pak Gim dan Pak Novoselov. Ya. Tapi kini tentu orang tidak mensintesis grafin itu dari grafit yang diberi selotip, ya, karena mungkin satu di selotip yang terlihat itu kita tidak bisa melihat grafin secara jelas, dan bagaimana cara mengubahnya dari lem itu juga sulit, ya. Tentu ada cara lain yang bisa dipelajari dengan lebih baik. Nah, kemudian kita lihat sekarang kita berawal dari grafit, ya. Grafit itu sebetulnya barang tambang ya, yang biasanya terletak antara batu bara dan diamond. Jadi kalau di Kalimantan itu banyak tambang batu bara, mestinya diantaranya ada grafit gitu, dan sedikit ada intan. Makanya juga ada intan di Martapura dan seterusnya. Grafit diantaranya, sehingga ini merupakan
komoditas tambang. Ya. Nah, grafit yang kristal tunggal tentu mungkin juga jarang, ya, yang banyak juga yang polikristal. Kalau kristal tunggal dia akan memiliki bentuk yang seperti ini, gitu ya, di mana lapisan A, ini lapisan A, dan lapisan A itu identik, ini lurus atom-atomnya. Tapi lapisan B itu tergeser, ya tergeser. Kalau kita lihat yang ini itu kena yang sini, yang ini kena yang bawah. Jadi dia menggeser sedikit. Jadi kalau diurut dari awal, dari ujung misalnya lapisan paling atas itu AB, AB dan seterusnya. Nah ini kristal tunggal grafit, ya jadi single crystal grafit. Nah tentu grafit sendiri kalau secara sifatnya pasti akan berbeda. Sebagai salah satu contoh, jika bisa kita mengukur nilai resistivitas ya, pada arus yang merambat atau menjalar sejajar dengan bidang AB dengan arus yang dijalarkan atau dialirkan sejajar suhu C. Pasti resistivitasnya akan berbeda. Dan biasanya rho AB ini akan jauh lebih kecil daripada rho C. Ya, karena kalau kita lihat secara struktur resistivitas saja, ini memudahkan aliran elektron, kalaupun ada di antara elektron-elektron yang terlepas dari ikatan ini, itu akan mudah mengalir ke sana daripada mudah mengalir ke bawah atau ke atas. Sehingga grafit yang seperti ini tentu punya anisotropi yang tinggi. Sehingga grafit pun sebetulnya secara sifat itu sudah bersifat dua dimensi. Nah, itu jika grafitnya berbentuk kristal tunggal. Tapi bagaimana kalau misalnya grafit yang tidak kristal tunggal, yang polikristal? Nah, pensil 2B itu grafit yang polikristal. Oleh karenanya mudah terjadi bidang slip ya di antara perbatasan kristal 1 dan kristal 2 ini ya, sehingga memudahkan grafit untuk bisa rontok dari induknya, dan kalau kita pakai untuk menulis maka bekas tulisan kita ada di kertas. Itu berarti memang sebagian dari kristal-kristal yang ada di grafit itu rontok karena kita tekan ya, dan menempel di kertas, sehingga grafit tersebut bersifat atau berfungsi sebagai pensil. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi kalau dia bersifat polikristal, maka sifatnya menjadi isotropis. Ya. Kalau tadi kristal tunggal, dia anisotropis. Nah, ini antara struktur dan sifat yang sangat berbeda. Bisa saja sebuah material itu secara struktur isotropis, tapi bisa saja sifatnya anisotropis, gitu ya. Dan itu yang membuat sangat berbeda. Baik, saya lanjut cerita tentang grafen dan turunannya. Jadi saat ini orang mensintesis grafin itu dari grafit. Ya, grafit yang tadi bahan tambang itu, kemudian lewat sebuah proses, ya biasanya metodenya namanya Hammer method, yaitu menghasilkan grafin. Ya tentu grafin yang dihasilkan ini kan yang perfect grafin, tapi mestinya dimanapun yang namanya kristal sempurna itu tidak pernah ada, ya sehingga mesti ada beberapa defect, cacat di antaranya. Nah, grafin yang seperti ini sebetulnya juga kurang menguntungkan karena ini sama sekali elektronnya terikat di dalam ikatan kovalen, sehingga tidak ada elektron yang bisa berdinamika. Contohnya aja, kalau tidak ada elektron bebas, maka dia tidak bisa mengalirkan listrik. Kalau dia tidak ada elektron bebas, berarti dia tidak punya momen magnetik, sehingga dia juga secara magnetik dia mungkin hanya bersifat diamagnetik, gitu ya. Nah, lalu orang bisa mengoksidasi grafin sehingga membentuk grafin oxide. Ini diikat dengan O, dan karena ini juga kadang-kadang ada H, ya ada OH dan seterusnya. Nah, ini menjadi grafin oxide. Jadi kemasukan oksigen dan hidrogen. Nah, kalau direduksi, artinya oksigen dikurangi, maka bekas-bekas yang tadinya mengikat hidrogen itu menjadi terlepas. Ya, terlepas sehingga bentuknya tidak sempurna segi 6 seperti grafin yang bagus, tapi ada yang segi berapa ini, ada yang putus, ya,
ada yang dengkel, ikatannya melambai-lambai, dan ada tersisa beberapa oksigen yang ada di antaranya. Nah, jadi sekarang kita punya yang namanya grafin, kemudian turunannya adalah grafin oxide, dan dioksidasi, kalau direduksi menjadi reduced graphene oxide. Atau ini G, ini GO, ini RGO. Ya. Oke, nah jadi secara standar, grafin itu disintesis dari grafit. Ini yang tadi sudah saya bilang Bang Tambang. Nah, sejak tahun 2010, ketika Nobel diumumkan, Nobel Fisika diumumkan, tahun 2011 itu saya bersama Pak Asrori itu mendatangi menghadiri sebuah seminar di Singapura, seminar yang diikuti oleh ribuan orang besar sekali, dan salah satu keynote speaker-nya itu Andre Geim, itu pemenang Nobel yang membuat grafin ini. Dan entah kenapa ketika seminar selesai, talk-nya dia selesai, itu saya dengan Pak Asrori mendekati Pak Andre Geim ini dan sempat ngomong beberapa menit, lalu foto-foto gitu ya. Waktu saya tanya, apakah selalu grafin ini dibuat dari grafit? Tidakkah bisa dari sumber karbon yang lain? Dia hanya menjawab satu kalimat, mengapa tidak kamu coba? Gitu. Nah, dari modal itulah akhirnya setelah pulang lagi, saya mencoba dengan teman-teman mahasiswa untuk coba mensintesis grafin dan turunannya itu dari biomass, karena biomass pasti mengandung karbon, apapun. Ya. Kalau kita lihat sini produk, sebelah kiri itu, dan waste. Mohon maaf, mungkin kurang enak melihat waste, ya, tapi disitulah sumber karbon. Nah, jadi kita mulai dengan mensintesis dari biomass ini. Nah, tentu ada biomass yang mungkin secara lingkungan tidak bagus, misalnya kalau pohon ditebang, ya, kemudian ada bambu, ada kayu jati, dan sebagainya. Gitu. Kemudian kalau misalnya produk itu juga mengganggu, misalnya singkong, kita jadi nggak punya singkong rebus kalau dibuat jadi grafin. Jagung tidak bisa jadi jagung rebus, tidak bisa jadi, di daerah saya namanya grontol itu, kalau dikasih direbus lalu ada parutan kelapa gitu ya. Nah, lalu kita tertarik dengan biomass yang ada, gitu ya. Lalu mulailah kita lihat ini ada sejenis palmai, ya apa ini, palem-paleman itu, ya kalau kita perhatikan ada siwalan lontar, ya lengkap dengan buahnya ini. Kemudian kelapa kita kenal, siwalan mungkin juga kita kenal karena sering ke Gresik Tuban ya beli siwalan. Lalu ada aren, aren ini mungkin ada di daerah saya Tulungagung banyak ini aren, ya. Aren atau eno kalau bahasa Indonesia eno. Ya. Kemudian ada nipah. Nipah ini biasanya ada di rawa-rawa atau di pantai, yaitu nipah. Mungkin ada yang pernah tahu, ini semuanya adalah buahnya. Ya, barangkali kita jarang perhatian, tapi sesungguhnya memang semuanya seperti kelapa, jadi selalu ada bagian daging yang bisa dimakan. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam kuncup daun itu selalu bisa keluar nira. Ya. Ada nira kelapa, nira siwalan, niranya aren, niranya nipah, dan sebagainya. Dan itu biasanya orang dipakai untuk membuat gula. Ya. Ada juga yang buat legen, di daerah tertentu ada jadi tuak. Itu. Misalnya di daerah Maros, di Sulawesi Selatan itu banyak nipah di sepanjang sungai. Saya tanya kepada tukang perahunya itu, Pak, ini ada yang memanfaatkan nipah. Oh ya Pak, dibuat arak gitu katanya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi lalu kita ambil apanya? Ya kita ambil yang waste-nya saja gitu ya. Waste-nya itu ternyata juga berguna karena batoknya ini sekarang jadi kerajinan yang bagus-bagus gini nih ya. Ini batoknya ini. Ada yang juga jadi arang. Ya, arang batok itu saya pernah ngontak, itu ada pengusaha arang batok yang besar di Batam dan dia lulusan UNER dari ekonomi gitu ya. Ada beberapa mahasiswa saya minta nelusurin tapi karena terlalu jauh. Ya. Nah, jadi kita berpikir batok ini dapat kita jadikan arang atau bisa kita jadikan carbon based material, gitu kira-kira. Nah, di sisi lain juga ada siwalan. Nah, siwalan ini batoknya memang
biasanya kurang bagus karena dia agak empuk gitu ya, agak empuk gitu. Tapi mungkin teman-teman mahasiswa ada yang mencoba itu dari ininya apa niranya ya, atau dari nira yang jadi gula merah. Di gula merah kalau dipanaskan itu bisa jadi arang gitu ya. Nah, seperti itu. Ini satu contoh di mana semuanya berguna ya. Ini kalau di daerah Rote itu jadi alat musik ya, sasando. Kemudian juga dipakai juga untuk menderas menampung nira yang ada di sini ya. Kemudian dia turun dibuat gula dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi kita mencoba untuk membuat waste ataupun produk ya yang dari biomass itu menjadi carbon based material. Nah, ini kira-kira sintesisnya mungkin jadi dibakar dan seterusnya ya sehingga nanti menghasilkan satu ini powder ya. Yang kedua itu bisa solution larutan, dilarutkan dalam pelarut tertentu, bisa yang paling mudah Aquades misalnya gitu. Tapi kelarutannya memang terbatas, jadi banyak yang mengendap. Kemudian bisa jadi film. Nah, inilah kira-kira produk dari sintesis ini. Ya. Oke, arang saja seperti ini kira-kira komposisinya. Gitu ya. Kalau tadi komposisi batoknya ini ada selulosa, ada lignin dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ini elemental analisisnya itu, lalu coba kita juga lihat thermal analysis untuk menentukan ini setelah jadi arang gini ini mau diapain gitu ya. Coba-coba kita panaskan ini, kira-kira ada perubahan di 400 sampai ya 800 atau 1000 gitu ya. Nah, itu kira-kira sehingga kita ambil pemanasan setelah pembakaran itu antara 400 sampai 1000. Nah, inilah hasilnya. Jadi peak-nya memang melebar, tapi umumnya ada 2. Dan setelah kita coba cocokkan dari berbagai literatur, maka yang cocok dengan 2 peak itu ini. Jadi ada kalau grafit itu ini, itu kalau GO itu ini, kalau RGO itu kira-kira ini. Jadi persis ini ada sekitar 24, 25, 23, ini ada di 44, 43. Jadi inilah kira-kira yang sementara barangkali mirip ini gitu ya. Nah, tapi tentu ini tidak cukup karena bisa saja secara struktur detailnya mungkin masih ada yang berbeda dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang akhirnya kita klaim sebagai green RGO gitu, artinya green ya mungkin kalau kita biasanya membuat dari bahan tambang itu tidak renewable gitu ya. Ini kalau dari biomass ya mestinya renewable dan sustainable. Jadi kita memberikan istilah green itu di situ gitu. Kemudian filtrasi spektranya di FTIR itu ya kalau kita cek ini mungkin memang cukup sesuai puncak-puncaknya ini gitu ya antara literatur yang kita dapat dengan sampel kita gitu ya. Nah, strukturnya yang mungkin masih belum terlalu sama gitu. Sehingga kalau kita lihat ini memang sudah apa di lembaran ataupun mungkin masih sticky plate gitu ya. Masih kaku gitu. Sementara kalau yang dibuat orang yang komersial itu dia sudah ada lembaran yang mungkin fleksibel gitu ya, dan ini bisa ditandai oleh adanya sprinkle ini lecek gitu. Sementara kita mendapatkannya masih meskipun sudah tipis tapi masih kaku gitu ya, masih kaku. Dan sehingga kalau kita bayangkan mungkin masih seperti ini ya. Seperti ini masih tebal juga, mungkin ada beberapa layer. Sementara yang seperti ini barangkali lebih fleksibel. Oke, Raman spektroskopinya. Jadi kalau secara umum ada 3 peak ya. Jadi ada G-peak ini yang berhubungan dengan heksagonal. Kemudian kalau ada defect yang tidak di heksagonal ini muncul di D-peak ini. Jadi ini sekitar 1.600 sekian, ini sekitar 1.300 sekian ya. Kemudian yang ini berhubungan dengan struktur 2D-nya. Nah, kalau kita bandingkan
sepertinya ini ada RGO, ada RGO, ini ya setidaknya serupa, gitu, setidaknya mirip. Ya. Jadi setidaknya kita sudah mendapatkan ada 2D peak-nya, berarti memang bahan ini sudah seperti yang ada di ini tadi. Ya. Jadi sudah paling tidak 2 dimensi. Gitu. Baik, kemudian seringkali ada ukuran, jadi ada ID per IG ini, ya biasanya kalau GO, kalau grafin yang bagus, mestinya D-nya tidak ada. Jadi D-nya surplus ya, dia mungkin sedikit sekali gitu ya. Makin hilang makin bagus. Jadi akhirnya hanya ada heksagonal saja. Nah, tapi umumnya yang GO dan RGO ini selalu ada, bahkan bisa saja defeknya lebih tinggi pada RGO ya. Nah, yang kita peroleh di sini defeknya masih lebih rendah daripada puncak grafiknya G-nya gitu ya. Nah, jadi kita mencoba beberapa treatment ini. Jadi ini eksfoliasinya ada menggunakan Aquades, yang menggunakan asam seperti HCl, kemudian H2SO4 dan seterusnya. Dan waktunya bermacam-macam sehingga ada banyak sampel yang bisa kita hasilkan ini dengan distribusi ukuran partikelnya yang seperti ini. Jadi rata-rata ada peak sekitar 200 nano ya. Nah, biasanya yang kecil-kecil ini ada sampai kira-kira di bawah 10 nano. Ini mungkin hanya sekitar 3 nano. Nah, ini kami berpikir jangan-jangan ini menunjukkan tebal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk seperti kertas kemudian dilarutkan dalam air, nah laser yang ada di particle sizer itu dia menembak, kalau dia miring kena lebarnya, kalau dia kira-kira sejajar gitu kena tebalnya. Jadi ukurannya, kalau ini ukurannya lembarannya terlalu kecil karena ini hanya sekitar 2 nano. Dan ini kira-kira kalau 2 nano, sementara satu tebalnya grafin itu sekitar 0,7 nano, ya ini berarti 3 lapis gitu ya, 3 lapis 4 lapis gitu kira-kira. Tapi yang lain bisa nggak muncul begitu, hanya yang ini sudah agak besar, ini sekitar 30 nano ya, 30 nano berarti ya ada puluhan lapis tebalnya gitu ya. Nah, kebetulan A dan D inilah yang kita ambil. Jadi ini masing-masing menunjukkan karakter 2 dimensi, baik itu dia puncaknya ada sekitar 200 nano maupun yang ada puncak kecil di bawah 10 nano. Oke, jadi itu upaya kita untuk bisa mengkonfirmasi apakah sampel yang kita buat dari arang batok ini layak untuk, atau paling tidak memenuhi syarat-syarat untuk sebuah molekul grafin dan turunannya, gitu kira-kira. Nah, kemudian ini kelompok yang lain, teman-teman mencoba ini, ada dari legen, ya, ada legen yang langsung nira yang kita ambil dari pohon, itu. Jadi orang bawa nira langsung kita beli, gitu. Ada yang legen yang sudah campur air, ada yang sudah jadi gula. Nah, ketiganya berakhir di carbon powder ini, ya, di powder ini. Nah, setelah kita cek, kira-kira jadinya memang tidak 2 peak, tapi cuma 1 peak. Ya, ada 1 peak ini. Sangat besar, gitu. Kemudian umumnya airnya itu mengandung KCl. Ini makanya kalau air kelapa, kemudian air legen itu seringkali menyegarkan karena mengandung kalium. Ya. Dan ini bisa kita hilangkan dengan mencuci saja, ini bisa hilang. Nah, carbon amorph, ya, itu kalau kita cek dengan ini photoemission spektroskopi yang ada di Thailand, ya, itu ternyata mengandung ini. Jadi kalau ini eksperimennya, kemudian di dekonvolusi kita mendapatkan 3 macam peak yang masing-masing menyatakan 1, 2, 3 ini. Dan ini berhubungan dengan molekul-molekul ataupun ikatan ini. Jadi sp2 bondingnya sekitar 63%, dan sp3 bondingnya 22%. Itu berhubungan dengan ini. Jadi kalau sp3 itu membentuk susunan tetrahedral, itu yang diamond-like carbon, gitu ya. Kalau sp2 ini membentuk grafitik. Jadi mungkin kalau 63% ya kira-kira di antara ini atau ini, gitu. Jadi amorphous carbon itu. Kalau ada hidrogennya,
berarti kita harus masuk ke sana. Jadi kira-kira ada di daerah sini. Ya. Kalau ini tetrahedral karbon, ini yang amorphous karbon yang hydrogenated. Jadi kira-kira sampel kita ada di sini. Oke, itu sejauh ini yang sudah pernah kita hasilkan. Nah, sekarang untuk apa? Kita coba saja misalnya untuk superkapasitor. Ya, menghasilkan kira-kira 100 farad per gram. Ini Mas Gilang saya lihat ada di sini. Masih di Taiwan ya, Mas? Kemudian terusnya teman-teman lain gitu ya. Jadi mungkin kalau dari standar menggunakan Hammer method dengan bahan dasar grafit ini sudah mencapai ratusan farad. Tapi yang untuk batok kita ini baru 100 farad per gram. Ya, meskipun ini sudah lumayan tinggi gitu ya. Kemudian radar absorber ini penyerap gelombang mikro. Ini kira-kira kelompoknya Mas Afandi ini menghasilkan minus 35 dB pada X-band gitu ya. Khusus untuk yang grafin maupun yang RGO maupun yang mengalami treatment gitu. Kemudian untuk baterai ini kelompoknya Mas Eka ini, jadi bisa menjadi conducting bridge gitu ya. Jadi kalau ini adalah lithium ferrofosfat gitu sebagai material katoda, karena itu biasanya konduktivitasnya rendah, lalu kita sisipi dengan grafin kita ini, RGO kita ini, dan ternyata kalau ini persentase RGO-nya ini mulai dari sekian ini konduktivitas naik, ya, naik. Tapi mungkin elektrokimianya tidak naik terus, naik gitu ya, terus turun. Nah, jadi kira pada titik inilah optimal sekitar 15%. Ya, itu untuk menjadi bahan penyisip di dalam komposit LF ini. Kemudian juga kita coba untuk bahan magnet lunak, soft magnetic. Kita lihat kalau grafin itu murni seperti ini, jadi tidak ada defect, itu momen magnetnya 0. Ini Mas Yusron yang baru wisuda kemarin, yaitu mengerjakan ini secara perhitungan. Dan kalau dibuat satu defect, jadi satu hilang di sini karbonnya, maka terbentuk momen magnetik sebesar 0,69 per manoton. Nah, kita cocokkan, mungkin tidak cocokkan persis gitu ya, tapi paling tidak memberikan ilustrasi. Ini kalau kita lihat yang ini, charcoal powder ini, jadi arang yang masih barusan dibakar itu yang hitam ini, kemanitannya. Ya. Dan terlihat di sini ada kontribusi diamagnetik. Ya. Seperti ini. Nah, makin dipanaskan, 400, 600 ribu, bahkan yang 1000 ini bisa sampai ini masih kali 20, jadi tinggi sekali, gitu ya, tinggi sekali. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, melonjak kalau dipanaskan sampai 1000. Nah itu artinya kalau dipanaskan pada suhu tinggi, beberapa bagian dari kata ini lepas dan muncullah defect seperti itu. Ya. Kemudian amorphous karbon ini kita bisa lihat, misalnya ini ada coconut shell yang batok, yang seperti ini, yang belum diapa-apakan, ya, yang baru dibakar saja. Kemudian ada coconut sap, ini nira kelapa, ya, yang merah. Kemudian ada brown sugar, yang coklat ini. Kemudian ada coconut wine. Nah, coconut wine ini legen yang dari kelapa, tapi sudah jadi legen, jadi bukan nira lagi. Ya, itu yang biru ini. Jadi coconut sap ini yang tinggi. Nah, mengapa sap dengan wine berbeda? Karena kalau yang sap ini masih murni, kalau coconut wine ini yang dari campur air. Jadi ini yang legen yang kita beli di pinggir jalan itu tentu sudah bercampur air. Jadi kandungan karbonnya jelas lebih rendah. Gitu ya. Oke, ini pekerjaannya Bu Retno ini. Nah, kemudian kita coba di antara heksagonal karbon ini kita sisipin natrium. Nah, mengapa natrium? Ya, kita ingin mencoba yang pengotornya itu metal, tapi yang non-d orbital. Jadi bukan metal transisi yang biasanya bersifat magnet. Ya, kita ambil misalnya kalium atau magnesium yang merupakan logam alkali, itu yang
orbitalnya S. Ya. Jadi ternyata kita lihat hasil yang menarik juga, ya, bahwa pada perbandingan 1:2 ya, antara RGO dan natriumnya ini paling tinggi. Nah, kita sebenarnya ingin berharap ya, adanya interaksi antara orbital P miliknya karbon dengan orbital S miliknya natrium. Oke, ini yang terakhir, yang dari amorphous karbon itu ternyata juga bisa menimbulkan efek fotovoltaik. Ya, meskipun efisiensinya rendah, tapi kita coba membuat satu junction, PN junction. Ini kita ambil konstruksi amorphous karbon tipe P. P itu didoping dengan boron, itu. Yang intrinsik itu yang tidak diberi apa-apa, dan yang N-nya didoping dengan nitrogen. Kita perlakuan seperti silikon, ada PIN, ya PIN. Dan kita buat dengan cara sederhana dengan spray coating, dan ternyata menghasilkan film yang tidak jelek, gitu ya, untuk tidak mengatakan bagus. Ini sekitar 300 nano, ini sekitar 300 juga, jadi total sekitar 800-900 nano. Gitu. Dan ternyata menghasilkan ini, meskipun daya rendah, gitu ya, radiasinya kira-kira sekitar maksimum ini 30-an watt per sentimeter persegi, tapi keluarannya baru sekitar 120 mikrowatt gitu. Tapi di sini kita bisa lihat ternyata junction ini berfungsi gitu ya. Ya tentu masih quite a long way to go gitu ya, untuk bisa menghasilkan sel surya yang standar gitu. Tapi setidaknya kita bisa menunjukkan ada efek ini di dalam sel fotovoltaik yang kita hasilkan. Ini pekerjaan Mas Budi dan seterusnya. Baik, nah selain itu kita juga mencoba baru tahun lalu itu heksagonal boron nitrit, ya. Belum banyak yang kita karakterisasi, itu arahnya juga bisa nanti menjadi soft magnetic material atau juga bisa menjadi untuk sel fotovoltaik. Tapi mengingat ini band gap-nya besar, kelihatannya cukup sulit untuk bisa menghasilkan ini jadi fotovoltaik gitu. Dan kita sudah cek setelah dieksfoliasi, itu ternyata bentuknya memang tipis ya. Tipis, jadi judi materialnya sudah muncul gitu. Dan itu masih kita menunggu hasil Raman spektroskopi untuk memastikan apakah 2D peak-nya bisa muncul. Oke, jadi itu cerita mengenai 2D yang material yang sudah kita hasilkan. Selanjutnya, masih pada bulan ini, ya, itu telah dibuat ini borofin. Jadi kalau grafin itu karbon, ini borofin. Jadi grafin like boron yang distabilkan dengan ini hidrogen yang merah ini, sehingga dia bisa bertahan seperti ini dalam waktu yang lama, sehingga bisa untuk aplikasi selanjutnya. Nah ini karena masih baru ya, kita masih baru tahu bahwa ada material seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya, kalau tadi material 2 dimensi, sekarang material bersifat 2 dimensi. Jadi materialnya bisa 3D. Gitu ya. Nah, selama kira-kira 20 tahun lebih, ya, kita mensintesis ini bahan-bahan seperti ini, yani sistem kuprat dari superkonduktor dulu sejak Bapak Suasmoro baru pulang dari Prancis, kita sudah membuat ini. Saya bantu-bantu, saya masih ingat, gitu ya. Jadi ada bahan superkonduktor kuprat, ya, yang ini termasuk dalam kelompok yttrium 123. Jadi yttrium, barium, karboroksida 123. Ini 123. Nah, saya ambilkan contoh, ini 2 kristal yang menarik, sama 123, tapi O-nya 6, ini 123, O-nya 7. Ya. Bedanya di sini, ini tidak ada, ini ada 1. Ini juga, dan di sini, ini juga kosong, ini ada 1, ini ada 1. Nah, ini selisih 1 atom oksigen ini ada di situ. Dan ini ternyata dengan tambahan 1 oksigen, itu dari bahan yang isolator menjadi bahan yang superkonduktor pada suhu kritis sekitar 90 Kelvin. Ya.
Nah, mengapa material bersifat dua dimensi? Karena ternyata kalau kita lihat ini ada CuO yang membentuk satu chain rantai, lalu ada CuO2 yang membentuk satu bidang gitu. Nah, ternyata dari kajian ini STS ini rupanya masing-masing bidang itu punya fungsi yang berbeda. Ya. Jadi bidang yang atas ini CuO chains dan VAO ini sama yang di bawah ini sebagai charge reservoir, jadi sumber muatan. Nah, sedangkan sumber konduktivitas itu hanya terjadi pada bidang ini, pada bidang CO2 plane. Ya, ada dua, 1 dan 2. Nah, sehingga bisa dibayangkan pasti konduksi listrik ke arah sumbu C dengan ke bidang AB berbeda. Gitu. Nah, inilah bahan yang secara struktur berbentuk 3 dimensi, tetapi secara sifat itu lebih mirip ke 2D material. Gitu. Nah, tentu saja ini kita definisikan dengan baik, bidang AB dan sumbu C-nya itu jika kristalnya tunggal, ya, kristal tunggal. Kalau dia polikristal, seperti ilustrasi yang sudah terdahulu, itu akan sulit dikenali sifat-sifat yang anisotropi. Kemudian material lain itu bismut, strontium, kalsium, kaproksida. Ya, ini 22, ini N-1, N2N plus 4 rumusnya. Jadi kalau N-nya 1, 2, 3, maka bahannya ini ada 1, 2, 3. Gitu. Ini lapisan superkonduktornya 1 lapis, ini 2 lapis, yang kuning-kuning ini, yang ini 3 lapis. Dan suhu kritisnya mulai dari 15 Kelvin, 85 Kelvin, sampai 110 Kelvin. Nah, kita coba akan lihat yang kedua. Nah, selama lebih dari 20 tahun, kita sudah mencoba berbagai jenis sampel, baik senyawanya maupun bentuk sampelnya. Ya, mulai serbuk, ada pelet atau bulk, ada pita komposit, ada kristal tunggal, ada film. Ya, masing-masing atas ini bismut, kemudian ada kelompok tanah jarang. Ini tadi yang saya sebut tanah jarang itu sekarang memang betul-betul mahal ini ya. 2 tahun yang lalu kita beli gadolium GD2O3 itu 1 gramnya 3 juta. Jadi berapa kali emas tuh. Kemudian NCCO, ada PRCO. Ini Pak Malik pada seminar yang pertama sudah cerita banyak tentang PRCO sistem ini ya untuk bahan serbuk. Nah, oke, kita coba salah satu yang kristal tunggal ya, contoh aplikasi. Nah, ini kristal tunggal. Ini yang pernah saya buat mungkin 20-an tahun yang lalu ya. Ini kristal tunggalnya bentuknya seperti ini, kemudian disayat menjadi single grain, ya, ukurannya kira-kira ukuran ini sekitar 5 mili. Jadi segini ini kristal tunggal ini, ya, kristal tunggal. Bisa kita potong hanya dengan silet saja, ini bisa. Lalu ini Loy pattern-nya, biasanya ada modulated structure di sumbu A, ya, karena sumbu A itu adalah sumbu mudah. Sumbu A-nya ke sana ini, jadi tumbuhnya di sumbu A. Nah, ini kalau kita lihat dengan high resolution time, ya, jadi ini sumbu C-nya ini sekitar 3 nano, ya. Ini sumbu AB, ini sumbu A, B-nya mungkin ke sana, atau ini B-nya ke sana, A-nya keluar, ya. C-nya ke atas. Gitu. Jadi kalau kita match-kan dengan seluruh kristalnya seperti ini. Jadi antara sini sampai sini itu kira dari sini sampai situ, ya, dari CA sampai ke CA. Nah, jadi sangat panjang ini kristalnya dengan sekian lapisan. Ya. Kemudian khusus yang di sini, yang di tengah ini, ya, ini adalah bidang CuO, ya, dengan ini adalah CA. Ya, ini kira-kira ada di bagian sini. Nah, hanya kristal tunggal yang bisa dianalisis seperti ini. Kalau polikristal, ya karena grid-nya banyak, kita tidak bisa mendefinisikan arah-arah sama sekali. Gitu ya. Nah, ini persis di tengah ini adalah CA-nya. Oke, jadi kita bisa lihat
Ini contoh saja. Ini sumbu A-nya ke sana, sumbu B-nya ke sana, sumbu C-nya ke atas. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur resistivitas pada bidang AB, jadi ini A, ini B. Jadi kita pasang elektrodanya 1, 2, 3, 4. Ini elektroda tegangan, itu arus. Jadi jelas arusnya mengalir ke sana pada bidang AB. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk arus yang mengarah pada sumbu C? Kita pakai annual ring seperti ini, jadi kita pakai titik di atas dan di bawah sana, lalu ada ring yang tidak ketemu, itu di atas ini dan di bawah sana. Ini adalah sumbu arus, ini sumbu tegangan. Jadi arusnya dapat dijamin mengalir ke arah sumbu C. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah rho AB, ini adalah rho C. Kita lihat pada normal state sebelum superkonduktor ini pertesinya, ini kira-kira 10 pangkat minus 4, yang ini 10 pangkat hampir 10 pangkat 0. Nah, jadi kalau kita bandingkan rho C per rho AB ini kira-kira 10 pangkat 4. Jadi 10.000 kali ya, resistivitas pada sumbu C dibandingkan dengan AB. Nah, jadi betul-betul highly anisotropi. Berikutnya adalah pita komposit. Ya, tentu yang single crystal itu banyak kajian yang sifatnya intrinsic properties. Kemudian pita komposit, karena superkonduktor itu bersifat rapuh, ya, apalagi kalau powder, tapi tetap bisa dijadikan bentuk komposit dengan cladding yang terbuat dari metal. Ini bisa dari JU, bisa dari emas, tapi terlalu mahal mungkin. Ini dari perak, ya. Jadi kita bentuk seperti ini, berlubang, lalu bubuknya dimasukkan ke dalam dan ditutup. Nah, lalu kemudian ini di-draw, ditarik, sehingga ukurannya lebih kecil, lalu di-roll, sehingga ukurannya menjadi pipih, ya, menjadi pipih. Seperti ini, ya, ini. Di pipih ini, seperti itu. Nah, di sini, setelah terjadi bentuk pita, kemudian kita lelehkan. Kita lelehkan sehingga mendapatkan microstructure yang jauh lebih bagus dibandingkan waktu dia powder yang dipres, gitu ya. Ini kelihatan grain-grainnya kecil dan banyak rongga. Kemudian arah grainnya juga tidak beraturan. Misalnya ini C-nya ke sana, yang ini C-nya ke situ, yang ini C-nya ke bawah, dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada penjajaran grain ini, maka jelas yang besar ini adalah bidang AB, sumbu C-nya tegak lurus gambar. Ya, bisa ke arah depan, bisa ke arah belakang. Jadi grain-nya menjadi sejajar. Nah, karena grain-nya sejajar, maka grain boundary-nya itu bisa lebih bagus daripada yang ini, sehingga arusnya bisa tinggi. Nah, ini yang kita ukur dari ini serbuk, ini peraknya, gitu ya. Ukurannya kira-kira hanya 5 mili tebalnya, dan panjangnya itu bisa, yang bisa kita buat itu 1,5 meter. Tapi biasanya putus waktu di roll atau di draw, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Jadi arus kritisnya itu sangat tinggi ini. Ya. Jadi pada medan, tidak diberi medan ini 0 Tesla, pada suhu nitrogen cair itu bisa dihasilkan 70.000 ampere atau 70 kilo ampere per sentimeter persegi. Ini kita buat tahun 2001. Ini waktu itu memang sangat tinggi. Kalau kita bandingkan saja, misalnya ini tahun berapa ya? Ada bandingannya. Di tahun 2010 itu orang baru membuat seperti itu. Ya. Oke, nah jadi setelah terjadi pita seperti ini, itu biasanya bisa dipilin seperti ini menjadi kabel. Ya, menjadi kabel. Memang ini untuk high current application. Jadi, nah ini dipasang kabelnya seperti ini, sementara kabel konvensional yang terbuat dari tembaga ada di sini. Ya, biasanya desain kabel superkonduktor itu selalu ada cadangan tembaga, ya. Ini former copper wires, kabel biasa. Lalu ini superkonduktornya, itu. Ini isolatornya, ini di sini ada coolant-nya untuk pendingin supaya dia superkonduktif. Nah, seperti itu. Nah, proyek-proyek untuk high current application tentu saja kalau
nanti superkonduktor sudah bisa pada suhu ruang, tentu akan sangat efisien penyaluran listrik. Misalnya dari Python ya menuju Surabaya, bisa kita hitung berapa loss power yang ada di sepanjang jalan, dan itu bebannya diberikan kepada konsumen, ya sehingga listriknya jadi lebih mahal, gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita buat superkonduktor yang menjadi kabel itu, nah itu loss power-nya akan bisa hilang. Sayangnya belum ada pada suhu ruang. Ya. Jadi kira-kira seperti ini bayangan futuristiknya. Ya, kalau ini kabel-kabel konvensional yang begitu banyak, karena dia punya limited current yang rendah, sedangkan superkonduktor ini mungkin bisa setara dengan satu saja, karena dia bisa menyalurkan puluhan ampere per sentimeter persegi. Itu kira-kira. Ini proyek di Brookhaven National Laboratory ya, yang membuat kabel superkonduktor seperti ini. Ya, tentu kalau kita ini masih berada di ongkos. Ya. Nah, jadi bayangan kita untuk jaringan suplai listrik, ya, kalau semuanya sudah bisa dicapai pada room temperature, ini ada superganting motor, ya, ada kemudian kabel tadi ya, dari solar cell, dari wind farm, gitu ya, dari nuklir. Nah, ini mestinya sudah nggak ada ini dari fosil, ya, kalau kita mau menghasilkan green electricity, gitu ya, yang dari fosil ini mestinya harus sudah diganti, gitu. Oke. Nah, selain itu, yang bentuk bulk seperti ini yang namanya tadi sudah saya sebutkan dengan pelelean itu dalam konstruksi yang disebut MTG, ya, melt texture grow, ya, itu tidak menghasilkan single kristal tapi menghasilkan C-oriented crystal. Ya, seperti ini. Ini C-oriented crystal. Kita bisa lihat ini di dalam gambar ini. Ini pasti arah kristalnya beda-beda, tapi AB-nya, yang C-nya semua menuju tegak lurus bidang ya ke arah kita. Sehingga nanti selain dia menghasilkan DC yang tinggi, otomatis dia akan bisa menghasilkan ini field trap. Ya, jadi kalau diberi arus ini akan timbul kemagnetan yang ada di sini. Ya, dimulai dari tengah ini yang tinggi, kemudian makin ke sana, makin ke pinggir, itu makin rendah. Kita lihat ini 0,4 Tesla di sini, 0,35 ya, dan menuju 0 pada pinggir. Gitu. Nah, inilah yang menjadi kandidat untuk bahan maglev, ya, magnetic levitation. Meskipun sampai sekarang maglev itu kalau memang dipakai superkonduktor masih sangat mahal dan karena menghasilkan atau memerlukan pendingin yang luar biasa, paling tidak nitrogen cair. Gitu ya. Nah, kita sudah mencoba dulu bersama ada teman dari Udayana yang S3 di ITS, ya, kita membuat ini Y-nya kita ganti. Jadi kalau Y-nya diganti, ini trap field-nya itu bisa makin kuat. Ya. Bisa kita ganti dengan rare earth nih, GD, NB, europium atau ketiganya itu atau ketiganya. Nah ini yang menjadi kandidat untuk maglev. Ya. Nah pada tahun 2001 ini saya pernah diterima untuk postdoc gitu ya setelah selesai S3 di ini Railway Technical Research Institute, dan saya diminta untuk riset yang ini untuk pengembangan maglev. Waktu itu saya dijanjikan paling cepat 6 bulan dan paling lama 1 tahun baru ada beasiswa. Wah, saya mikir-mikir terlalu lama. Akhirnya saya milih yang sudah pasti, yaitu saya ke Twente. Akhirnya nggak jadi. Nah, tempo hari waktu Pak Malik presentasi ada yang banyak pertanyaan mengenai maglev ini ya. Jadi maglev itu sebenarnya pakai superkonduktor itu bagus, gitu ya. Tapi sayangnya masih mahal. Jadi biasanya pakai magnet biasa atau konvensional, gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit mudah-mudahan videonya bisa jalan. Ya. Jadi maglev ini sebenarnya dasarnya seperti itu ya, magnetic levitation. Ini superkonduktor yang bisa mengambang dan bahkan kuat untuk menyangga sesuatu. Ini dibuat seperti ini. Jadi kalau ini S, ini N, ini S, ini N.
Ya, jadi ini tolak menolak, yang atas tarik menarik sehingga dia terangkat. Ini sekitar kira-kira hampir 4 inci atau 10 cm. Itu kalau dia terangkat berarti rodanya tidak berfungsi. Nah, lalu bagaimana cara menggerakkannya? Menggerakkannya dengan propulsi seperti ini. Jadi di tracknya itu ada magnetik, elektromagnetik yang bisa berganti-ganti poolnya, gitu ya, arahnya, sehingga dia tergerak ke depan. Nah, ini kira-kira. Ini untuk penggerak, propulsion coil, ini untuk levitation and guidance coil. Seperti itu. Jadi ketika sampai di stasiun, maka kecepatannya biasa dan levitasinya hilang, rodanya keluar, gitu. Karena levitasi itu biasanya digunakan kalau kecepatan kereta sudah di atas 150 km per jam. Nah, kalau di stasiun kan lambat, sehingga dia menggunakan roda penggerak biasa. Gitu. Nah, ini rekornya yang pernah dicoba, ya, kira-kira sekitar 500 km per jam. Ya. Dan sekarang sedang dikembangkan yang 750 km per jam. Jadi Jepang memang lumayan getol untuk mengembangkan maglev train ini, gitu ya. Dan Shinkansen itu sekarang sudah ada berbagai versi, dan mungkin yang 500 itu sudah hampir dipakai, gitu ya. Dan 750 menunggu. Nah, ini yang masih dalam tes. Juga sekarang di luar Jepang sudah Shanghai, sampai ke mana itu, Beijing atau mana itu. Ya. Kemudian Eropa, jelas di Prancis itu ada TGV, ada Thalys yang antar negara. Ini biasanya kecepatannya 300 km per jam, gitu ya. Lalu ada yang lewat Eurotunnel, itu Eurostar namanya. Ya. Lalu Jerman ada ICE. Nah, ini semuanya teknologi-teknologi kereta cepat yang sudah demikian berkembang, dan ya siapa tahu nanti teman-teman mahasiswa ada yang sempat bisa menikmati kereta cepat ini ya, di negara-negara yang, atau kita juga mau membangun yang Bandung Jakarta atau Jakarta Surabaya, itu nggak tahu kereta yang seperti apa itu. Nah, kemudian yang terakhir yang film ini. Ya, tadi sudah ada yang composite tape, ada yang bulk, ada yang single crystal. Sekarang basikan udara kan iso di. Nah, untuk yang film ini biasanya dipakai untuk device ya. Jadi mengandalkan lapisan-lapisan yang tipis yang bisa diposisi dan berlapis seperti ini. Nah, ini yang disebut Usesom junction ya, yang menggabungkan antara superkonduktor ini NDCe-CuO, lalu NB ini juga superkonduktor, lalu di tengahnya ada konduktor. Ini non superconducting. Jadi AU. Jadi kalau ini NB, AU-nya yang hitam, yang putih ini NCCO. Nah, ini diharapkan ada quantum tunneling ya, atau tunneling current menembus dari superkonduktor melewati barrier konduktor menuju ke superkonduktor ya, atau terbalik ke sana, ke arah kiri. Nah, kalau dilihat dari atas itu seperti ini tunnelingnya, kalau dari samping kanan itu ke sana tunnelingnya. Gitu. Nah, di sini perlu kita memahami atau mengetahui bagaimana conducting layers untuk ditempatkan dalam junction. Karena nanti arus yang mengalir dari NB menuju ke NCCO itu harus menuju ke bidang AB. Sehingga letaknya harus seperti ini. Jadi sumbu C-nya ke atas, ya, lalu sumbu AB-nya tegak lurus pada bidang gambar. Sehingga nanti arus yang mengalir dari NB yang 3D itu bisa menuju ke yang 2D like ini. Jadi pada bidang CO2. Sehingga arusnya bisa, bayangkan kalau itu dipasang C-nya menuju ke kiri, maka arusnya akan menembus. Dan ini anisotropinya tinggi, sehingga mungkin tunneling current-nya tidak akan muncul. Nah, di situ perlunya arah-arah kristal yang mungkin harus ditentukan. Nah, sekarang kalau kita punya junction, ini NB, ini AU, ini YBA2CO3, gitu ya. Ukuran superkonduktor itu dia D-wave, jadi dia parameter ordernya itu membentuk orbital D. Ya, ini plus-plus min-min. Kalau NB ini S. Nah, jadi kalau
pada junction yang ini di sisi ini S ketemu D yang positif. Lalu yang sini ini S ketemu D yang negatif. Nah, bagaimana yang di pojok? Yang di pojok ini frustrasi. Ya. Nah, ternyata menarik, frustrasi itu kalau diukur, ternyata bisa timbul flux. Ya, flux itu besarnya V0/2. V0 ini adalah unit flux unit. Kira-kira 1,7 kali 10⁻⁻6 atau 7 Gauss per centimeter square. Ya. Ini setengahnya. Nah, kita lihat ini, setiap kali pojok itu akan timbul spin down, spin up, spin down, spin up, spin down, spin up. Dan ini satu-satu, ya. Satu spin, bukan spin, satu flux tunggal. Satu flux tunggal. Nah, kalau ini gandeng itu up down. Tapi kalau diputus, ini random. Ya, masing-masing berdiri sendiri. Nah, yang menarik kalau kita membuat junction-nya bentuknya independen tapi bisa dibentuk lattice seperti ini. Ini yang heksagonal, ada yang persegi dan sebagainya. Nah, intinya satu flux itu bisa up atau down. Nah, ini merupakan single two-state system. Nah, ini yang menjadi quantum bit kandidat, gitu ya. Ini kalau ke sana bisa 0, ke sini bisa 1. Nah, mungkin masalah entanglement-nya itu yang harus dipikirkan. Jadi paling tidak ini adalah kandidat qubit dengan menggunakan Josephson junction. Oke, kita lihat perkembangan yang terakhir. Ya, ini Google telah mengklaim adanya quantum supremasi dengan membuat Josephson junction yang jumlahnya 54 qubit, ya, tapi satu tidak berfungsi sehingga 53. Nah, mereka ngeklaim di dalam jurnal ini bahwa perhitungan yang diselesaikan oleh quantum komputer ini selama 200 detik, itu kalau dikerjakan oleh superkomputer yang ada, itu kira-kira akan selama 10.000 tahun. Wah, ini nggak tahu omong kosong atau benar ya. Kita nggak tahu bagaimana benarnya gitu. Namun demikian kontroversi ini, kalau itu dianggap kontroversi, segera memancing misalnya IBM. Ya, ini kan rivalnya ini. Nah, IBM itu membuatnya dengan trap ion. Trap ion itu yang dulu menangkan hadiah Nobel tahun 2013 ya oleh David Wineland, itu dipakai oleh IBM untuk membuat qubit. Ya. Kemudian tidak kurang Cina, ini juga mengklaim, tapi belum terbukti muncul di publikasi. Ini ada photonic qubit ini yang katanya bisa menjadi supreme. Ini muncul di Life Science Springer. Ya. Nah, kemudian perusahaan Kanada ini ada Xanadu. Memang idenya ataupun klaimnya Cina yang membuat photonic qubit itu memang sudah diterapkan oleh Xanadu. Ya. Mereka membuat chips yang photonic chip. Ya. Mungkin ada beberapa qubit yang bisa kita hitung. Ya, ukurannya kira-kira kecil, ini seujung jari. Ya. Lalu di Wave, ini juga perusahaan Kanada, mereka membuat niobium junction yang seperti ini, ya, kemudian diletakkan di situ, dan ini sebagai QPU. Jadi biasanya kalau kita kenal CPU, Central Processing Unit, ini QPU, Quantum Processing Unit. Itu diletakkan di ujung ini, dan yang spektakuler kita lihat ini, temperature and Kelvin. Ya. Ini sendiri yang paling atas ini 50 Kelvin, lalu turun 4 Kelvin, 1 Kelvin, 100 milikelvin, 15 milikelvin. Jadi 0,015 Kelvin. Ya. Lalu CPU-nya ada di sini. Nah, jadi sekali lagi quantum computer ini masih memerlukan suhu yang sangat rendah. Karena apa? Karena kita membutuhkan suatu two-state system yang single. Ya, yang single. Jadi kalau misalnya single photon itu sulit. Kalau photon banyak gampang, kan gitu. Single flux itu sulit. Tapi kalau flux banyak gampang. Nah, masalahnya ini sekarang setiap satu qubit itu harus mengandung satu single two-state system, gitu. Sehingga sementara ini masih perlu suhu sangat rendah. Yang fotonik itu bisa pada suhu normal, pada suhu ruang, tapi biasanya mereka tidak bisa membuat keterpaduan yang tinggi.
Ya. Oke, sekedar update juga, ini bulan Oktober tahun 2020 ditemukan superkonduktor pada suhu ruang 15 derajat. Ya, tentu suhu ruang di negara subtropis. Kalau Surabaya ini masih kurang panas ini ya, masih terlalu dingin ini 15 derajat, paling di kulkas. Nah, sayangnya itu masih dengan tekanan hampir 300 gigapascal. Jadi satu hal sudah dicapai suhu ruang, tapi tekanannya masih besar. Nah, sedangkan dengan tekanan normal itu paling tinggi masih 135 Kelvin, itu kira-kira minus 130 derajat Celcius. Jadi masih ya kita masih harus menunggu lagi kapan ini bisa pada suhu ruang dan pada tekanan atmosfer. Ini yang terakhir. Ya. Jadi ternyata grafin yang tunggal itu kalau ditumpuk, kemudian yang bawah diputar ke kanan, yang atas diputar ke kiri. Tapi sudutnya cuma kecil, sekitar 1,1 derajat, maka akan timbul pola-pola baru ini, yang disebut Moir pattern. Ya. Ini Moir pattern. Nah, tentu apa menariknya main-main seperti ini? Ya, tentu tidak ada tanpa alasan. Ya. Jadi ternyata kalau ditwist sekitar 1,1 derajat, itu bisa menimbulkan superkonduktivitas grafin. Meskipun TC-nya sekitar 1,7 Kelvin, namun ada TC dan bisa menjadi superkonduktor untuk grafin. Ya, ini baru akhir tahun kemarin dan sekarang papernya ramai sekali hari-hari ini di berbagai jurnal. Gitu. Nah, prediksinya bahwa mengapa dia bisa superconduct, karena di antara dua lapisan itu mungkin saja terjadi muatan lalu ada pairing. Dan pairingnya itu berdasarkan spin fluctuation. Jadi mirip pada superkonduktor kuprat gitu ya. Jadi di antara ini grafin itu ada pairing seperti ini. Sehingga bisa terjadi superkonduktivitas pada suhu kira-kira sekitar 2 Kelvin. Gitu. Oke. Jadi sudah cukup lama saya kira sebagai penutup. Tadi masih ingat pengantar saya di tahun 2100, ya, itu semua bisa dicapai karena satu hal. Jadi kalau dulu di zaman tahun 70-an, ya kita butuh energi sehingga komoditas itu minyak bumi. Nah, di zaman industri 4 ini yang menjadi komoditas data. Tapi data itu kan sifatnya virtual. Barang fisiknya apa? Barang fisiknya ini. Nah, ini teknologi sekarang dan teknologi mungkin sebentar lagi. Ya. Bahkan ini Mbah Biden yang dari Bangkalan juga harus memegang chip ini. Ini menandakan bahwa inilah sekarang barang dagangan yang paling dicari gitu ya di dalam memasuki abad 21 ini. Oke, saya kira itu saja dan karena besok sudah insya Allah mulai puasa, ya, selamat menjalani ibadah Ramadan. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih aplaus kepada Bapak Darminto. Ya, baik selanjutnya silakan mengajukan pertanyaan atau mungkin terhadap informasi yang telah diberikan oleh Pak Darminto tadi. Silakan. Silakan pada para partisipan. Sambil menunggu kalau gitu saya ini aja dulu ya, saya nanya aja dulu. Tugasnya moderator itu kan nanya sebelum ada pertanyaan. Pertama pertanyaan yang gampang aja dulu, Pak Dar. Tadi di awal-awal yang sesi 1 ya, tadi memperlihatkan data dari data siapa ya tahun 2012 yang produksi kelapa 3,2 juta ton itu Pak Dar. Oke. Ya. Nah, kalau kopi gitu ya, misalkan disebut kopi 3,2 juta ton, itu saya bisa membayangkan gitu.
Nah, tapi kalau kelapa yang dimaksud 3,2 juta ton itu apa yang ditimbang? Mengingat bentuk kelapa itu kan bundar, gede gitu ya. Lalu ada apa namanya itu? Kulitnya yang tebal, ada batoknya, kemudian ada air kelapanya begitu. Jadi ini apa yang ditimbang ini gitu? Yang dimaksud 3,2 ton itu apanya? Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Ya tentu saya juga tidak tahu, gitu ya. Tapi kalau saya bayangkan kalau kelapa segitu banyak, berarti batoknya banyak, gitu aja concern saya, gitu ya. Tapi kalaupun itu ditimbang, ya mestinya kan gini, produksi itu kalau nggak massa beratnya, volumenya, gitu ya, volumenya. Ya. Jadi barangkali ya kalau bahan mentah itu mestinya ditimbang buahnya gitu kan, seperti kayak kelapa sawit itu kan dia juga dari ini dipetik dari pohon gitu langsung ditimbang, itu menjadi ukuran komoditas aslinya. Jadi, tentu kalau kita misalnya dirinci, barangkali kelapanya sendiri itu hanya sekian persen dari semua berat yang ada gitu ya, belum termasuk airnya kan gitu. Iya. Ya. Tapi data itu saya ambil dari perindustrian. Iya, iya. Makanya kemudian ini kan data resmi gitu loh ya, data resmi dari negara lah gitu ya, dari departemen apa tadi itu gitu. Nah, ini kan itu tadi menggelitik ke saya itu. Kalau kopi karena butiran dan itu relatif padat, nah itu bisa kebayang ya memang ya kopinya itu sendiri gitu. Iya. Nah itu, tapi kalau kelapa ini tadi ini bagian apanya gitu, yang 3,2 ton. Oke, baik, terima kasih. Silakan kalau sudah ada pertanyaan. Jadi pertanyaannya nggak harus yang apa namanya. Oke, Pak Pur, saya Pak Pur. Oh, oke, monggo Pak Zen. Assalamualaikum Pak Darminto. Oh ya, ini Mas Eri ya. Oke. Ini Darminto, saya tadi itu memang menarik sekali tentang yang dibawakan Pak Darminto, perkembangan teknologi grafin yang sampai memanfaatkan bahan alam, khususnya bahan biomes ya. Nah, Pak Darminto, kalau saya tahu sebenarnya awalnya tadi kayak grafin itu asalnya dari bahan grafit, dari bahan alam, yang dari tambang. Kalau kita bandingkan ya, misalkan secara teknologi realnya nanti itu, untuk memudahkan buatnya sampai ke tataran pembuatan grafin itu, apakah lebih mudah yang dari basis bahan tambang alam kayak dari batu bara tadi itu dengan bahan yang berdasarkan biomes itu secara teknisnya itu lebih mudah yang mana Pak Darminto? Kalau beritahu Pak Darminto. Iya, terima kasih Pak Sen. Jadi Pak Sen mungkin bisa cari literatur tentang Hammer method. Metode Hammer itu panjang itu Pak Sen. Panjang dari grafit menjadi grafin, kemudian menjadi GO atau RGO itu panjang prosesnya. Dan melibatkan bahan-bahan yang agak sedikit bahaya, seperti hidrasin dan sebagainya gitu ya. Nah, jika yang kita buat ini benar, itu hanya sekedar batok dibakar, ya tentu dengan tempat pembakaran yang bisa kita jamin bersih lah gitu ya. Kemudian kalau mau dipanaskan kayak tadi sampai 1000, hanya begitu saja. Nah, kalau mau dieksfoliasi itu bisa menggunakan aquades, kemudian diputar atau di ultrasonik. Udah hanya gitu. Jadi kalau misalnya mass production, ya tentu saya bayangkan itu lebih mudah kalau memang hasilnya benar gitu ya. Dalam artian memang tidak meragukan. Nah, kita sudah pernah menghitung. Jadi teman-teman mahasiswa itu pernah mendapatkan batok kelapa dari pasar mana enggak tahu. Itu datang teman itu. Itu 30 kilo satu karung. Setelah dibakar, dibersihkan dulu ya, dibersihkan dulu mungkin tinggal 20 kilo gitu. Kemudian dibakar menjadi barang bersihnya yang sudah siap untuk kita jadikan bahan dasar untuk membuat RGO itu kira-kira sekitar 1,5 kilo. Nah, jadi memang susutnya besar dari sisi itu, gitu ya. Susutnya besar. Dan biasanya akan lebih bagus kalau batoknya itu bukan batok dari degan, tapi batok dari kelapa yang tua. Dari kelapa yang tua. Itu G-nya semakin tinggi. G-nya semakin tinggi. Jadi mass loss-nya itu lebih kecil
ya misalnya bisa jadi 2,5 kilo atau lebih banyak gitu, seperti itu. Jadi secara singkat mestinya proses ini lebih mudah, sama aja dengan orang membuat arang batok, gitu ya. Dibandingkan grafit yang di alam Pak Darminto ya, yang Ya, dari tambang itu ya. oh, ya. Kalau dari grafit itu malah panjang prosesnya, panjang. Nah, dari maksudnya kalau misalkan dari dimensi yang kita harapkan nanti dari sheet-nya itu, tapi untuk kontrol dimensi yang pakai biomass lebih sulit Pak Darminto ya. Misalkan kita ingin yang agak lebar gitu. Mungkin aturannya gimana Pak Darminto? Ya, untuk kontrol itunya. Ya, itu sementara ini yang kita lakukan dengan eksfoliasi itu ya. Eksfoliasi itu bisa dengan pertama dengan ultrasound itu, terus yang kedua untuk bisa memadatkan kita pakai centrifuge. Itu memang kita masih belum bisa mengontrol. Mekanik aja ya. Nah, tapi kalau ngelihat dari hasil tadi, memang dia rata-rata dari sisi ukuran lebarnya ya, lebarnya itu antara 100 sampai 200 nano. Cuman tebalnya ini yang masih sulit untuk dikontrol gitu. Jadi tadi kita lihat waktu ada hasil dari particle sizer itu sebagai semua sampel itu menunjukkan 100-200 nano. Tapi yang lain itu ada yang 70, ada yang di bawah 10, ada yang 60 gitu ya. Nah itu biasanya mengontrol tebalnya masih susah. Gitu. Dan itu ternyata setelah saya browsing juga, bahkan yang komersial itu juga begitu. Ternyata memang grafin-grafin yang dijual itu, kalau kita misalnya yang single layer itu mahal banget ya, 1 gramnya itu bisa berapa belas juta gitu. Tapi ternyata juga nggak semuanya single layer itu. Masih flat itu ya? Ya, jadi paling hanya 10%, jadi tercampur dengan yang tebal-tebal dan sebagainya. Dan itu teman-teman dari ITB, dari Unpad itu juga mengatakan hal yang sama. Mereka kan tidak membuat seperti kita, tapi mereka beli. Itu juga sama ceritanya gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ya masih susah sih, karena kita ini membelah sesuatu yang nggak kelihatan, tapi apa ya, melihatnya pun juga tidak mudah. Gitu ya, melihatnya tidak mudah. Jadi apakah ada singular atau tidak itu mungkin juga masih susah gitu. Saya kira gitu Pak Jen. Oke, makasih Pak Darminto informasinya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jen. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, mahasiswa kayaknya ya, Dimas Eri. Silakan. Ya, selamat siang Pak Darminto. Ya, Mas Eri. Ya, saya kebetulan alumni fisika tahun 2013. Nah, dan juga dulu timnya Pak Darminto untuk mengurus grafen ini. Nah, Pak, kebetulan saya kan lagi studi yang sama, grafen dan 2 dimensi. Nah, ini saya mendapatkan sedikit diskusi. Saya penasaran Pak, grafen yang kita buat dari batok kelapa itu ujung grafennya itu bakal berbentuk seperti apa Pak? Karena yang saya tahu kalau grafena yang murni yang bagus itu ada 2 pilihan, yaitu antara armchair sama zigzag edge-nya Pak. Kalau kita lihat dari ujung grafena itu kan bentuknya heksagonal, bisa berbentuk lancip atau berbentuk tumpul. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari RGO dari batok kelapa itu bisa memungkinkan lagi adanya vakansi di ujung-ujungnya itu. Nah, jadi saya tertarik kira-kira dari perbedaan ujungnya itu bakal bersifat apa ke sifat materialnya, efeknya seperti apa nanti. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Eri. Ini yang sedang ada di Aachen, gimana Aachen? Masih dingin? Kebetulan masuk spring Pak, tapi karena apa namanya global warming, kemarin ada badai salju juga, agak aneh juga di bulan April ada badai salju. Oke. Baik,
Pertanyaan yang menarik, Mas. Sebenarnya itu sudah lama juga saya punya pertanyaan yang sama, tapi sampai saat ini kita masih belum tahu, masih belum ketemu cara mengukurnya, gitu ya. Dan fasilitas yang ada ini kita juga belum terlalu banyak melakukan studi mikroskopi. Jadi terakhir paling kita yang gambar tem yang tadi kita tunjukkan itu kan nggak bisa kita menentukan bagaimana ujungnya itu, ya kan? Karena grafin itu kalau diputar itu kelihatannya kan beda kan, yang lurus atau yang belok-belok gitu ya. Ada misalnya ada armchair dan satu lagi. Nah, terus terang saya belum tahu karena selama ini kita hanya bisa mengetahui terlalu besar yang kita lihat ya, masih belum sampai misalnya ujungnya itu bisa kelihatan kira-kira heksagonalnya itu runcing ya, runcing atau yang bujel gitu. Jadi itu pertanyaan menarik. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di tempat Mas Eri itu bisa memungkinkan melihat seperti itu. Itu menarik sekali gitu ya. Bisa saja kita kirim sampelnya justru. Ya, saya belum tahu Mas itu. Ya Pak, makasih Pak. Mohon maaf ya. Cukup sekian, makasih. Terima kasih. Silakan. Ada yang lain? Ada yang lagi? Halo? Izin kabar. Siapa nih? Oh, Pak Suminar. Monggo Pak Suminar. Terima kasih Pak Pur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dar. Kabar sehat-sehat. Sehat-sehat Suminar. Non sewu ini saya kira banyak teman-teman dari grup material yang juga bergabung ini biasanya kalau kita membicarakan tentang material yang selama ini kita tekuni itu yang pertama dipertanyakan ketika sebuah sintesis sudah selesai adalah karakterisasi jadi tidaknya. Nah ini mohon informasi Pak Dar secara umum saja untuk pegangan kita semua ya sambil menunggu perkembangan yang sangat luar biasa dari material grafin ini. Sebenarnya karakterisasi dasar yang dipakai untuk mengatakan bahwa sebuah grafin atau RGO itu jadi itu apakah ada yang simple gitu ya, sesimpel kita kalau XRD gitu langsung ketemu ini fasenya apa gitu. Kalaupun tidak itu yang paling dekat di mana ya ini untuk bisa melakukan itu sehingga apakah mudah gitu mengkarakterisasi jadi tidaknya RGO. Lalu yang kedua ini juga menjadi concern kita biasanya itu masalah kemurnian. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi Mas Rifki tadi ya kalau nggak salah. Itu kan kemurnian itu ada istilah murni atau bagus gitu. Nah, murni dan bagus kan juga ada ukuran yang biasa yang kita pegang ya. Lagi-lagi dengan menggunakan misalnya alat-alat analitis seperti XRF, EDX, XRD gitu yang relatif simpel di sekitar kita barangnya ada itu alatnya ada. Kalau RGO ini bagaimana ya? Dan saya itu Pak matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Suminar. Pertanyaan yang bagus tentu saja. Jadi begini sebenarnya, andaikan saya mengikuti orang-orang yang membuat grafin itu dari standar method ya, dari grafit dan menuruti cara yang sama, barangkali dengan XRD cukup gitu ya, atau dengan SEM saja cukup gitu ya. Tapi karena ini jalurnya beda dan mungkin juga belum ada orang yang mencoba terlalu banyak gitu, sehingga saya merasa jangan-jangan ini nanti kita kalau hanya bercanda pada XRD itu lalu kita tertipu gitu. Iya kalau benar gitu, kalau tidak gitu. Nah, untuk itulah maka kami teman-teman mahasiswa juga ini melakukan berbagai cara pengujian karakterisasi yang banyak supaya kita yakin bahwa ini betul RGO. Nah, kalau itu sudah betul, barangkali nanti cukup dengan salah satu saja gitu, yang indikasinya jelas gitu ya. Nah, itu yang kami sedang lakukan selama ini. Ini mulai tahun 2000 berapa ya?
2015, 2016 sampai sekarang. 5 tahunan ini kita sedang mencari, gitu ya, sedang mencari. Jadi nanti kalau kira-kira kita sudah mencoba berkali-kali hasilnya seperti itu dan meyakinkan dari berbagai uji, barangkali nanti lain kali hanya 1-2 uji cukup bahwa itu menghasilkan sampel yang kita buat, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, dari hasil photoemission spektroskopi tadi, kita akan men-tracknya dari sisi ikatan. Jadi kalau grafin, segi 6-nya itu mesti dia membentuk hibridisasi sp2 dari atom karbon. Tapi ternyata sp2-nya itu paling-paling hanya 70-an %. Nah, sisanya sp3. sp3 itu indikasi terbentuknya karbon bukan hexagonal, tapi karbon tetrahedral. Jadi seperti yang diamond-like structure. Nah itu kira-kira kalau kita mau mengatakan kemurniannya, itu sekitar itu. Saya kira bisa menjawab. Jadi sementara itu yang kita bisa lakukan. Jadi mungkin nanti setelah kita yakin, lain kali kita membuat, mungkin tidak dengan uji yang begitu banyak. Ini karena kan kita sedang eksplorasi. Dan kita khawatir nanti jangan-jangan salah kalau hanya uji yang sedikit gitu. Makanya dengan berbagai itu kita cocok-cocokkan gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, barangkali kita kesimpulannya sekarang sudah lebih konklusif lah gitu untuk ngeklaim sesuatu itu jadi berani gitu. Nanti jangan-jangan salah. Itu aja yang kami risaukan selama ini gitu. Dan ternyata dengan uji-uji yang makin lengkap, rasanya kok ya yang kita kejar ini memang insya Allah ketemu ujungnya gitu. Saya kira demikian Mas Benar. Insya Allah. Tadi yang PS di SLRI ya Pak? SLRI, ya SLRI. Cuma sayangnya itu sampelnya harus film. Sampelnya harus film. Iya Pak Dar, matur sangat. Iya, sama-sama ya. Matur Pak Pur. Terima kasih. Baik, karena ini saya di rumah ini sudah dengar azan dan suaranya begitu kencang gitu. Baik Ibu Bapak, kita sampai di sini. Sekali lagi kita kasih applause terlebih dulu ya untuk Bapak Darminto begitu. Jadi, nah kemudian selanjutnya saya umumkan untuk presentasi Senin depan, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suasmoro ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Ibu Bapak dosen untuk menganjurkan, mengajak para mahasiswa di kelas yang diampu ya untuk bergabung di dalam forum ini. Akhirnya terima kasih Pak Dar dan semuanya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa dan dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti malam. Ya. Karena menurut hisab tinggi hilal maghrib saat ini 3 derajat sekian, jadi itu di atas kriteria imkanur ru'yat 2 derajat sehingga nanti kesaksian yang berhasil meru'yat itu akan diterima oleh forum, oleh sidang ya, dan akan diputuskan bahwa Ramadan itu Selasa besok. Jadi begitu. 13 April. Ya, besok 13 April gitu ya. Kalau Muhammadiyah jelas besok karena bagi Muhammadiyah sekarang sudah 30 Sya'ban. Karena 29 Sya'bannya kemarin ya yang dengan kriteria wujudul hilal. Jadi tidak mungkin 1 bulan itu 31. 31. Demikian, terima kasih. Ya. Saya sebenarnya pengen presentasi hari ini tentang itu tadi. Supaya kita semua juga bisa, itu Pak Pur ya. Bisa membantu. Ya menarik ini awal bulan puasa ini. Nanti aja Pak, akhir Ramadannya yang menentukan hari raya supaya bisa membantu pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagi kita orang pendidikan ini kan ilmu yang mudah gitu ya. Tapi seringkali kemudian menjadi jelimet ya, karena yang memahami ini bukan orang-orang yang terlibat dalam urusan astronomi ya, gitu. Ya kemudian lebih banyak berbicara membahas tentang polemik atau dinamika pembahasan fikihnya, gitu. Oke, baik sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Ya, akhirnya saya sampaikan sekali lagi selamat memasuki dan menjalankan ibadah
puasa Ramadan, ya, jangan lupa tetap menyayangi keluarga sehingga sahur dan bukanya tetap dimasakkan yang enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.